Halo semua, kembali bertemu dengan Bu Yani dalam kuliah uji sensoris. Kali ini kita akan membahas mengenai metode-metode pengujian pada uji pembedaan. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang tipe-tipe pengujian, salah satunya adalah uji pembedaan. Nah, uji pembedaan ini bisa dilakukan menggunakan metode apa saja? Berikut adalah metode-metode yang bisa digunakan dalam uji pembedaan. Yang pertama adalah uji stimulus tunggal. Pengujian menggunakan metode uji stimulus tunggal ini untuk membedakan sifat dua macam sampel atau lebih. Dengan deskripsi metodenya, analis diminta mengenal dan memahami sifat-sifat satu sampel standar A. Jadi kita harus punya sampel standar yang secara berulang disajikan satu sampel atau satu seri sampel untuk dikenali oleh panelis apakah berbeda dari A atau tidak, sama atau berbeda dari A. Nah, panelis hanya diminta menyatakan sampel-sampel nanti yang beberapa sampel atau banyak sampel yang kita sajikan berbeda dari sampel standar A atau tidak. Kemudian metode yang kedua adalah uji berpasangan. Pada uji berpasangan ini merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan, juga membedakan dua sampel, tetapi panelis diberi atribut yang akan dinilai dan cara menilainya. Kalau yang stimulus tunggal tadi secara keseluruhan beda atau tidak, begitu ya. Kemudian kalau ini ada atribut sensoris tertentu yang harus dikenali perbedaannya oleh panelis. Kedua sampel disajikan bersama atau sendiri-sendiri. Nah, di sini tidak menggunakan standar. Jadi kita punya dua sampel, kita hanya ingin mengetahui sampel A dan B ini sama atau beda. Bisa dikenali perbedaannya tidak oleh panelis gitu. Tanpa sampel standar, dua-duanya adalah sampel kita itu ya, yang diberi kode 3 digit angka. Panelis diminta menilai ada atau tidaknya perbedaan pada sampel itu, A dan B. Kemudian mungkin ada sampel lain yang kita ingin tahu bedanya, A dan C, kemudian A dan D, kemudian B dan C, kemudian B dan D, itu kalau kebetulan sampel kita A, B, C, D gitu ya. Jadi tapi semuanya dalam penyajian harus diberi kode 3 digit angka. Kemudian metode pengujian berikutnya adalah uji dua trio. Uji dua trio ini merupakan metode pengujian untuk mengetahui perbedaan dua sampel dari standar, sehingga disajikan 3 sampel. Disajikan 3 sampel, salah satunya adalah standar yang diberi kode R. Dua sampel lainnya, satu di antara dua sampel yang lain ini sama dengan R sebenarnya, tapi dua sampel ini yang sama dan yang beda dengan R ini diberi kode 3 digit angka. Analis diminta menilai mana sampel yang sama dengan R antara dua sampel yang berkode tadi. Nah, ini mirip nanti dengan uji segitiga, tapi ada bedanya karena di sini ada satu sampel yang diberi kode R sebagai standar dan dua sampel ini analis harus menyatakan beda atau sama dengan R. Ya, jadi nanti bisa diketahui dari respon panelis apakah kedua sampel ini sebenarnya bisa dibedakan atau tidak oleh panelis ya. Selanjutnya adalah uji segitiga atau uji triangle. Hampir sama dengan uji dua trio, disajikan 3 sampel, 2 adalah sampel yang sama sebenarnya. Tapi pada uji segitiga, ketiga sampel itu diberi kode angka semua. Diberi kode 3 digit angka semua, dan panelis diminta menyatakan mana dari ketiga sampel ini yang paling beda di antara yang lain. Nah, nanti kita menarik kesimpulannya berdasarkan respon panelis, berapa banyak yang bisa membedakan atau menjawab benar sampel yang paling beda tadi, apakah memang sungguh-sungguh sampel yang berbeda yang kita sajikan gitu ya. Nanti di kesempatan lain di pengolahan data kita akan bahas bagaimana mengolah data dari uji triangle. Kemudian uji pembanding ganda. Pada uji pembanding ganda ini digunakan untuk pengawasan mutu atau bisa digunakan untuk seleksi panelis. Panelis diminta mengenal dan memahami dua sampel standar. Ini standarnya ada dua, A dan B. Kemudian disajikan sampel yang diuji untuk dinilai sampel yang lain itu yang disajikan ini sampel yang sama dengan A atau sama dengan B. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi A dan B ini beda konsentrasi kalau itu larutan gitu ya.
Nanti ada satu seri sampel yang panelis diminta untuk mengenali ini sama dengan A atau sama dengan B. Gitu. Nah, nanti dari situ berapa persen dia menjawab benar, nanti ada tabelnya tersendiri untuk menentukan bahwa panelis itu bisa membedakan atau tidak. Kemudian uji pembanding jamak. Pada uji pembanding jamak ini digunakan 3-5 standar yang mempunyai sifat yang sama, tetapi berbeda intensitasnya. Misalnya larutan gula dari konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu tadi intensitasnya, jadi intensitasnya beda. Untuk menilai apakah satu sampel dapat dikategorikan dalam satu kelompok sifat standar dari standar-standar yang digunakan. Nah, nanti panelis akan diberi satu seri sampel dan dia harus mengelompokkan mana sampel yang sama dengan A, mana sampel yang sama dengan B, mana sampel yang sama dengan C, dan seterusnya. Kan ada banyak standar tadi. Jadi panelis yang mengelompokkan dari sampel yang disajikan pakai kode angka, satu seri sampel, mana yang sama dengan A, mana yang sama dengan B, mana yang sama dengan C, mana yang sama dengan D. Gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa dapat data apakah panelis bisa mengelompokkan dengan benar, apakah panelis bisa menilai ya paling beda di antara sampel-sampel yang ada berdasarkan standarnya ini, berdasarkan satu kelompok standar tadi. Nah, demikian metode pengujian pada uji pembedaan. Jadi kalau kita ingin mengetahui sampel kita berbeda atau tidak dengan misalnya produk yang sudah ada, misalnya dengan kita punya dua formula ini bisa dibedakan tidak dengan oleh panelis, kita bisa memilih metode-metode tadi sesuai dengan tujuan dan tujuan penelitian kita dan rancangan percobaan yang kita kerjakan. Demikian tentang uji pembedaan. Nanti mengenai pengolahan data akan ada pembahasan tersendiri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.